Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Yohana dengan NIM 2102654, Prodi Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang referensi dan layanan informasi di perpustakaan. Pada pustakawan, referensi profesional harus berkomitmen pada pemahaman berkelanjutan tentang konsep dasar, sumber daya penting, teknik pencarian, dan tugas manajerial yang melekat pada referensi sebagian besar ditanggung oleh pola informasi dan penelitian, seperti penelitian sosial dan pendidikan yang lebih luas. Perkembangan langganan dan sumber daya elektronik atau elektronika gratis telah mengubah bentuk sumber informasi yang tersedia, sementara referensi virtual itu berupa atau memungkinkan untuk menjangkau pengguna dari manapun mereka berada, atau pustakawan dan pengguna perpustakaan terus-menerus dibombardir dengan berbagai pilihan informasi yang harus dievaluasi keasliannya atau keakuratannya. Layanan referensi sekaligus atau rakit penyelamat, peta, dan kompas bagi mereka merasa terpaut. Dalam menyediakan pengguna dengan kombinasi layanan pribadi pada waktu tepat, perpustakaan menegaskan kembali sentralisasi mereka sebagai lembaga publik abad ke-21 per excellence. Hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa layanan referensi berusaha memenuhi misi perpustakaan yang lebih besar dan dengan membantu pengguna individu. Terlepas dari banyak transformasi yang telah dilakukan pada pekerjaan referensi oleh perkembangan masyarakat informasi kita dengan pergeseran paradigma dalam pemahaman diri perpustakaan, banyak yang tetap sama. Pertama, contohnya adalah layanan di mana pustakawan berinteraksi dengan pelindung secara satu ke satu atau baik secara langsung maupun virtual. Yang selanjutnya kita membahas tentang etika. Kode etika atau Kode Etik Asosiasi Perpustakaan Amerika saat ini terakhir direvisi pada tahun 2008, memberikan panduan yang berguna. Kode ini menjunjung tinggi berbagai prinsip penting untuk perpustakaan modern. Kode tersebut mendorong pustakawan memberikan layanan tingkat tinggi yang sama kepada semua pengguna untuk memberikan informasi yang akurat, padat, tidak bias, dan sopan. Organisasi perpustakaan profesional ini memiliki kode etik tersendiri. Kode ini termasuk antara lain seperti Asosiasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, seperti Masyarakat Pengarsip Amerika, Asosiasi Perpustakaan Medis, dan Asosiasi Perpustakaan Hukum Amerika. Selanjutnya kita membahas tentang layanan informasi. Layanan informasi ialah proses penyelesaian kebutuhan informasi pengguna dalam menanggapi pertanyaan, minat, tugas, masalah tertentu, dan membangun hubungan yang positif. Mendefinisikan transaksi, referensi kadang-kadang disebut sebagai layanan referensi sebagai konsultasi informasi di mana staf perpustakaan merekomendasikan, menafsirkan, mengevaluasi, dan menggunakan sumber daya informasi untuk membantu orang lain memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Transaksi referensi ini dapat dilakukan secara langsung, baik itu secara melalui telepon, secara virtual, melalui email, referensi obrolan, mau konferensi video. Pustakawan juga membuat website seperti arsip dan jawaban dan tautan untuk membantu orang menemukan informasi secara mandiri. Selanjutnya kita membahas tentang menjawab pertanyaan referensi. Ada 3 jenis pertanyaan referensi yang umumnya adalah pernyataan referensi siap pakai, pernyataan penelitian, dan verifikasi bibliografi. Pertanyaan referensi siap seperti di mana perpustakaan kepresidenan, siapa yang memenangkan World Series 2014, apa itu kota Kamboja, atau negara apa yang menggunakan euro, dapat
dengan mudah dijawab dengan menggunakan sumber referensi umum. Tergoda untuk memberitahu pengguna jawaban atas pertanyaan referensi siap pakai yang sederhana. Namun, banyak juga didapatkan pada referensi-referensi lainnya. Perpustakaan umum merekomendasikan agar pengguna diberikan bantuan pribadi selama 5 atau 10 menit dan kemudian diminta kembali jika keperluan lebih banyak bantuan. Perpustakaan universitas memungkinkan memiliki standar yang sama atau tergantung pada institusinya. Pustakawan dapat mengundang pengguna untuk membuat janji untuk bantuan penelitian yang lebih mendalam. Akhirnya, pengguna perpustakaan dapat mencari verifikasi bibliografi ketika mereka telah memperoleh informasi yang dibutuhkan, tetapi harus memverifikasi sumbernya. Kadang-kadang layanan ini adalah masalah pengecekan fakta, sementara pada kesempatan pengguna mungkin telah menyelesaikan penelitian mereka, tetapi kekurangan informasi kutipan lengkap. Selanjutnya itu kita membahas tentang layanan konsultasi pembaca. Layanan konsultasi pembaca terkadang dianggap sebagai jenis layanan informasi. Layanan informasi adalah upaya untuk menempatkan sumber daya yang tepat di tangan pembaca yang tepat. Soalnya itu instruksi literasi informasi. Literasi informasi sebelumnya sering disebut sebagai instruksi pengguna. Dapat berkisar dari menunjukkan kepada individu bagaimana menggunakan katalog online, perpustakaan, dan sumber referensi cetak dan elektronik dasar, hingga mengajar sesi kelas formal melakukan penelitian di perpustakaan. Komponen dasar literasi informasi termasuk mendemonstrasikan bagaimana, kapan, dan mengapa menggunakan kata ini. Berbagai sumber referensi secara terintegrasi yang akan menarik perhatian pengguna pada saat membaca atau diajarkan. Bagaimanapun, semua pustakawan referensi harus terampil dalam membantu pengguna menemukan informasi jawaban dengan cepat, dan mereka harus siap mengajari segala bentuk apapun pada pengguna bagaimana menggunakan sumber referensi yang tersedia, memilih dan mengevaluasi informasi cetak dan elektronik. Untuk koleksi perpustakaan secara profesional sama bermanfaatnya dengan menyediakan layanan informasi ahli. Keterlibatan pustakawan referensi dalam memilih mengevaluasi judul untuk koleksi membantu mereka mengembangkan pengetahuan dengan kaya tentang sumber yang mereka miliki, dengan meningkatkannya efektivitasnya. Menciptakan alat pencarian digital. Strategi lain yang digunakan oleh Departemen Referensi adalah penciptaan alat bantu, subjek dan panduan penelitian dan pathfinders untuk pengguna perpustakaan. Promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran perpustakaan dan layanan referensi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dengan berkembangnya koleksi atau elektronik, koleksi perpustakaan mungkin kurang terlihat oleh publik, sehingga perpustakaan menjadi lebih penting untuk menarik perhatian mereka untuk mendorong penggunaan lebih komunitas untuk membaca. Mempromosikan layanan referensi di antara pengguna perpustakaan individu dapat pergi jauh untuk mencapai tujuan ini, terutama sejauh itu menunjukkan bagaimana perpustakaan dapat melayani mereka. Di komunitas besar perpustakaan, umumnya di perkotaan, misalnya mempromosikan perpustakaan melalui pengguna individu, tidak cukup untuk menarik pengguna baru, dan kampanye pemasaran atau publisitas besar menjadi penting. Mengevaluasi staf dan layanan. Mengevaluasi staf referensi adalah cara lain untuk melakukan yang juga akan membantu memastikan kualitas layanan referensi. Layanan pengguna Asosiasi Perpustakaan Amerika telah mengembangkan pedoman kinerja perilaku penyedia layanan referensi dan informasi yang dimaksud untuk digunakan dalam pelatihan, pengembangan, atau evaluasi profesional dan staf perpustakaan. Baiklah, itu penjabaran dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.